Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Bahagia menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Agadis Miati. Adapun firman Tuhan pada saat ini dari Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, yaitu dengan judul perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa reaksi kita ketika mendengar kabar dari kampung halaman kita atau kota kelahiran kita? Ada yang meninggal, ada yang sakit, atau kampung kita, kota kita, yaitu terjadi peristiwa banjir. Apa yang kita rasakan? Pasti kita sedih. Demikianlah halnya yang dialami oleh Nehemia, yang dirasakan olehnya ketika ada orang yang datang dari kampung halamannya yang bernama Yunani, membawa berita, yang menyampaikan berita ada kesukaran yang terjadi bahkan dalam keadaan situasi yang tercela, atau situasi yang hina begitu yang terjadi di Yerusalem. Dikabarkan bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu gerbangnya telah terbakar. Dan memang ketika terjadi serangan Babel yang memasuki kota Yerusalem, di mana tembok kota Yerusalem, pintu gerbang Yerusalem dibongkar paksa oleh mereka. Tapi situasi yang dikabarkan oleh Yunani ini semakin parah, sehingga dikatakan dalam keadaan tercela. Artinya keberadaan mereka seperti katakanlah orang yang tidak memiliki, yaitu katakanlah harga diri. Karena apa? Karena pada saat itu yang namanya kota, yaitu dikelilingi oleh tembok dan ada pintu gerbangnya. Tetapi ketika semua itu dalam keadaan rusak, terbakar, hancur, sepertinya orang di dalam kota sudah tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia yang pada saat itu menjadi pejabat, orang kepercayaan dari Raja Artasasta, menjadi juru minuman raja, tetapi dalam posisinya yang nyaman tinggal di istana di Puri Susan, tempat istana Raja Persia Artasasta pada saat itu, tapi ia peduli dengan masalah yang dialami oleh bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ia menangis, ia mengungkapkan kesedihannya, ia berkabung, ia begitu berdoa, ia berdoa dan berpuasa. Ia berdoa menyampaikan masalah yang dialami kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan sangat agar belas kasihan dan pertolongan Tuhan terjadi bagi bangsanya, dan sekaligus juga memohon pengampunan dosa bagi bangsanya. Dan solusi yang didapatkan oleh Nehemia pada saat itu, ia diutus oleh Raja Artasasta ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Bahkan ia membawa surat Raja Artasasta agar para bupati yang berdekatan dengan Yerusalem membantu bahan bangunan untuk pembangunan tembok kota Yerusalem. Dan Nehemia sendiri, sekalipun ia pernah, yaitu 12 tahun menjabat sebagai bupati, sekaligus juga dalam rangka tugasnya untuk membangun tembok kota Yerusalem, ia tidak mengambil
yaitu tunjangannya atau gajinya sebagai bupati. Tetapi itu disumbangkannya demi pembangunan kota tembok Yerusalem pada saat itu, atau demi kepentingan rakyat pada saat itu, sehingga bangsanya boleh hidup dalam keadaan nyaman. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita ketika menjadi pejabat, seperti misalnya dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur? Mari belajar dengan Nehemia. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah tujuan utama adalah menjadi pejabat untuk kepentingan rakyat, masyarakat, ataukah untuk menambah pundi-pundi? Maka mari belajar melewati Nehemia menjadi pemimpin yang mau mendengar suara rakyat, keluhan masyarakat. Demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita sakit, sedih, berduka, ketika ada masalah, apa yang kita lakukan? Dalam situasi yang demikian, di mana kita juga boleh menumpahkan segala rasa kesedihan kita dengan menangis. Bahkan laki-laki pun boleh menangis. Bisa mengunci kamar, menangis sendirian. Karena apa? Dengan menangis bisa mengeluarkan emosi, menimbulkan kelegaan dalam hati. Selanjutnya, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa dan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam segala kesulitan, kesukaran perjalanan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, kami menyerahkan ke dalam pengasihan-Mu segala kesedihan, kedukaan yang dialami, kesulitan dalam gumul juang yang terjadi. Harapan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus, sebagai sumber pertolongan, kekuatan, kesehatan, semangat, kasih, dan berkat, agar mampu senantiasa menjalani kehidupan dengan kekuatan Tuhan, mengucap syukur atasnya. Dan harapan kami pada saat ini, agar dalam rangka pemilihan untuk pemimpin, baik itu bagi provinsi, bagi kabupaten, ataupun kota Madia, tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia, atau Kalimantan Tengah ini, kami mohon Tuhan berkenan turut campur tangan, sehingga terpilihlah pemimpin yang memperhatikan kepentingan masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat yang ada di Jemaat Gesang Pamarto. Biarlah dalam keberadaan mereka Tuhan, sekalipun dari jumlah mereka sedikit, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita dalam Tuhan. Baik itu sebagai majelis jemaatnya, para penetua, diakon sekalian, seluruh anggota jemaatnya, semuanya boleh bersukacita di dalam Tuhan, merasakan pertolongan, cinta kasih, kesehatan, rezeki, berkat yang Tuhan
sediakan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love